Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisharima Fitraini dengan NIM 2348201028. Di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi ginjal. Apa itu ginjal? Ginjal merupakan organ vital yang berperan dalam menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh, serta menyaring limbah dan zat beracun. Ginjal normal mengandung sekitar 1 juta nefron yang masing-masing berkontribusi pada laju filtrasi glomerulus atau LFG. Fisiologi ginjal yaitu yang pertama, kontrol keseimbangan cairan atau elektrolit tubuh, membuang limbah metabolik tubuh, regulasi tekanan darah dan produksi sel darah. Penyakit pada ginjal yang pertama yaitu penyakit gagal ginjal akut, dapat diartikan sebagai penurunan cepat dan tiba-tiba atau parah pada fungsi filtrasi ginjal. Yang kedua, penyakit gagal ginjal kronik adalah suatu kondisi ketika ginjal mengalami kerusakan dalam jangka waktu lama, setidaknya selama 3 bulan. Bersifat progresif dan irreversible. Yang ketiga yaitu infeksi ginjal, penyakit infeksi pada saluran kemih bagian atas, khususnya pada bagian parenkim dan pelvis ginjal. Yang terakhir yaitu nefropati diabetik, adalah salah satu komplikasi penyakit diabetes tipe 1 dan 2. Organ yang diserang adalah ginjal, sehingga kondisi ini biasanya disebut sebagai penyakit ginjal. Gagal ginjal akut adalah penurunan cepat dalam jam hingga 6 minggu laju filtrasi glomerulus LFG yang umumnya berlangsung reversibel, diikuti kegagalan ginjal untuk mengekspresikan sisa metabolisme nitrogen dengan atau tanpa gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Gejalanya meliputi penurunan produksi urin, pembengkakan kaki dan tangan, sesak napas dan kelelahan. Nah, di sini ada gagal jantung akut dibagi lagi menjadi 3, yaitu prerenal, renal dan postrenal. Penyakit ginjal kronis utamanya disebabkan oleh diabetes dan hipertensi, dan komplikasinya termasuk tidak normal elektrolit, penumpukan sisa metabolisme dalam tubuh, hipertensi, dan ketidaknormalan tulang. Patofisiologi gagal ginjal kronik yaitu kita bisa lihat di sini disebabkan oleh hipertensi, diabetes, hiperglikemia, albuminuria. Lalu massa ginjal berkurang, hipertrofi struktural dan fungsional nefron, akan terjadi hiperfiltrasi, lalu peningkatan tekanan kapiler dan aliran darah glomerulus, akan terjadi maladaptasi menjadi sklerosis nefron, dan akhirnya penurunan fungsi nefron secara progresif. Itu penyakit selanjutnya yaitu nefropati diabetik. Nefropati diabetik adalah jenis penyakit ginjal yang disebabkan oleh diabetes. Pada kondisi ini, kerusakan pada glomerulus, unit penyaringan utama ginjal, membuat ginjal tidak berfungsi secara normal. Faktor resiko dari penyakit ini yaitu merokok, menderita diabetes tipe 1 sebelum usia 20 tahun, menderita kolesterol tinggi, memiliki berat badan berlebih, atau menderita obesitas, memiliki riwayat diabetes dan penyakit ginjal dalam keluarga, menderita komplikasi lain dari diabetes seperti neuropati diabetik atau retinopati diabetik. Di sini ada patofisiologi nefropati diabetik. Patogenesisnya bersifat multifaktorial dengan berbagai faktor yang berperan, baik faktor genetik maupun lingkungan. Penyebab utama terjadinya nefropati diabetik adalah hiperglikemia,
Hiperglikemia merupakan peningkatan kadar gula darah dalam tubuh, kemudian terdapat 3 jalur. Patogenesis neuropati diabetik yang disebabkan oleh hiperglikemia. Yang pertama yaitu metabolisme intraseluler dengan aktivasi metabolisme poliol dan protein kinase C. Yang kedua, proses glikasi dan oksidatif yang meningkatkan reaktif oksigen spesies atau ROS dan AGS. Yang ketiga, hipertensi dan hiperfiltrasi glomerulus. Efek langsung dari hiperglikemia adalah merangsang terjadinya hipertrofis sel sintesis matriks ekstrakurikuler serta produksi transforming growth factor beta yang diperantarai oleh aktivasi protein kinase C yang termasuk dalam serotonin kinase yang memiliki fungsi dalam terjadinya hiperglikemia. Hiperglikemia dapat memproduksi EGS yang dapat menyebabkan disfungsi sel glomerulus dan aktivasi sel makrofag. Aktivasi sel makrofag yang akan memproduksi ROS dan sitokin atau DNF yang berfungsi pada metabolisme lipid, koagulasi, produksi sel adiposit, dan kemokin yang menyebabkan ginjal terinfiltrasi oleh sel monosit dan limfosit. Sebagai patogenesis nefropati diabetik yang menimbulkan proteinuria atau albumin. Selanjutnya, penyakit infeksi ginjal atau pyelonefritis adalah inflamasi atau infeksi akut pada pelvis renalis, tubula, dan jaringan interstisial. Penyakit ini terjadi akibat infeksi oleh bakteri enterit yang telah menyebar dari kandung kemih ke ureter dan ginjal akibat reflux vesicouretral. Faktor resikonya terjadi pada wanita, imun sistem lemah, penyumbatan saluran kemih, kerusakan saraf pada kandung kemih, dan lain-lain. Gejalanya, tanpa gejala infeksi, terjadi eksaserbasi, keletihan, sakit kepala, nafsu makan berkurang, haus yang berlebihan, dan lain-lain. Di sini ada patofisiologi infeksi ginjal. Terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.